Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam semester 7. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video mengenai tata cara melaksanakan khutbah Jumat. Namun sebelum itu, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu yang menjadi rukun dan syarat khutbah Jumat yang harus kita penuhi. Nah, jadi teman-teman semua, yang menjadi salah satu syarat sah sholat Jumat itu adalah didahului oleh khutbah ya. Nah, khutbah ini juga mempunyai rukun dan syarat yang harus kita penuhi. Adapun rukun khutbah Jumat yang pertama ya. Yang pertama yaitu hamdallahi atau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti lafaz alhamdulillahilladzi atau nahmadullahi ataupun innal hamdalillah dan lain sebagainya. Yang tujuannya adalah untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji keagungannya, memuji kebesarannya. Kemudian rukun yang kedua yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini juga perlu ya. Contoh lafadznya seperti apa? Yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu cukup ya, sebagai rukun khutbah yang kedua. Kemudian rukun khutbah yang ketiga yaitu adalah wasiat takwa. Nah, jadi khotib harus menyampaikan nasihat kepada jamaah Jumat mengenai takwa. Nah, jadi khotib itu mengajak agar jamaah Jumat itu senantiasa bertakwa kepada Allah, senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Seperti itu. Contoh lafadznya seperti ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu merupakan ajakan atau seruan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang keempat yaitu membaca surat Al-Qur'an ya. Baik itu mau dibacakan pada khutbah yang pertama ataupun yang kedua, boleh-boleh saja. Namun lebih utama itu dilakukan di khutbah yang pertama. Jadi membaca satu ayat Al-Qur'an ya, satu ayat Al-Qur'an di khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua. Kemudian rukun yang terakhir ya, yaitu mendoakan muslim, mendoakan kaum mukmin. Nah, itu dibacakannya ataupun dilakukannya di khutbah yang kedua, yang terakhir. Contoh lafadznya seperti Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat dan seterusnya. Kemudian kita masuk kepada syarat sah khutbah Jumat ya. Yang pertama, khotibnya itu harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Kemudian yang kedua, menutup aurat ya. Jadi si khotib ini harus menutup aurat. Kemudian yang ketiga harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar ya. Jadi tidak boleh adanya hadas. Jadi si khotib ini ataupun jamaah ini masih mempunyai hadas, tidak boleh, harus dalam keadaan suci. Kemudian tidak terkena najis baik di pakaian maupun di badannya. Oke. Kemudian selanjutnya ada syarat sah khutbah itu adalah si khotib ini harus mengeraskan suaranya sehingga terdengar oleh 40 jamaah Jumat. Jadi tidak boleh suaranya pelan gitu ya. Harus terdengar oleh 40 jamaah Jumat gitu. Kemudian syarat selanjutnya adalah muwalah ataupun berkesinambungan. Maksudnya apa? Berkesinambungan antara khutbah pertama dengan khutbah kedua itu
tidak boleh adanya jeda yang begitu lama ya. Jadi jedanya itu hanya sebentar, diselang dengan duduk di antara khutbah, yaitu dengan membaca surat ya, surat Al-Ikhlas ya, lebih diutamakan, disunahkan. Nah itu tidak boleh ada jeda yang begitu lama. Kemudian antara khutbah kedua dengan sholat Jumat itu juga tidak boleh ada jeda waktu yang lama gitu ya. Maksimal itu ukurannya kalau lamanya ya sekitar mengerjakan 2 rakaat sholat ringan gitu, sholat sunat ringan. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah berbahasa Arab gitu ya. Jadi dari mulai memuji kepada Allah, membaca sholawat dan mendoakan kaum muslim itu harus menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh menggunakan dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa ataupun Sunda. Itu harus menggunakan bahasa Arab ya. Itulah rukun dan syarat khutbah Jumat yang harus kita penuhi agar khutbah Jumatnya itu menjadi sah ya. Untuk selanjutnya saya akan menampilkan bagaimana cara kita melaksanakan khutbah Jumat.